Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dalam diri kita dan sampai anak turun kita ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pertemuan dan juga pengajian kita. Kita dengarkan sama-sama dan kita baca bersama sabda-sabda yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW sampai pada hadis yang ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyir, berilah kabar gembira, al-masyaina, orang-orang yang banyak berjalan, bidulami, di dalam kegelapan, ilal masajidi, ke masjid-masjid, bin nuri, dengan cahaya at-tami, yang sempurna, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini adalah mengandung kabar gembira dari yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah al-basyir, orang yang memberikan kabar gembira. Dalam agama ini kadang-kadang kita akan temui banyak sekali kabar gembira yang datang dari Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di sisi lain juga kadang ada ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah al-basyiru an-nadhir, yang memberi kabar gembira dan juga yang memberikan kabar ancaman-ancaman untuk umatnya. Tapi banyak sekali kabar gembira yang disampaikan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya supaya kita dimulai daripada zaman yang pertama, yaitu turunnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan diteruskan dengan generasi-generasi yang setelahnya, dan sampailah kabar gembira itu kepada umatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita baca sama-sama, kabar gembira tersebut ditujukan untuk seluruh umatnya. Untuk seluruh umatnya, termasuk kita. Basyir. Ini adalah kabar gembira. Kabar gembira dari Rasulullah SAW supaya kita bergembira. Siapa itu yang diberi kabar gembira oleh baginda Nabi? Al-Masya'in. Al-Masya'in. Al-Masya'in ini adalah orang yang banyak berjalan. Kalau orang yang berjalan itu masyin. Masyin itu orang yang berjalan. Tapi karena dalam bahasa Arab ini ada sigat atau bentuk yang menjadikan maknanya itu berubah. Kalau akilun orang yang makan, tapi kalau akalun orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan. Jadi maknanya bisa menjadi lebih dan sangat. Maka kalau masyin ini artinya hanya berjalan saja, tapi kalau masya'in orang-orang yang banyak berjalan. Orang-orang yang banyak berjalan. Ini bukan sekedar dia melakukan perjalanan yang jarang-jarang, tapi perjalanannya itu sesering mungkin atau sebanyak mungkin. Maka kata-kata masya'in adalah maknanya adalah orang yang banyak melaksanakan perjalanan. Jawane sing akeh mlakune. Orang yang banyak jalannya. Dalam bahasa kita juga begitu. Orang yang makan dikatakan orang itu makan. Tapi kalau orang dikatakan orang itu banyak makan, berarti makan terus. Orang itu makan terus. Orang yang berdiri, orang yang banyak berdiri, orang yang puasa, orang yang banyak puasa, dan begitu dan seterusnya. Maka di dalam bahasa Arab juga yang dikatakan di dalam istilahnya ahli bahasa adalah sighat mubalaghah. Bentuk yang menyangatkan di dalam suatu perkara atau suatu pekerjaan. Maka amasya'in maksudnya adalah orang-orang yang banyak berjalan. Orang-orang yang banyak berjalan. Ilal masajid. Berjalan kemana? Berjalan menuju masjid-masjidnya Allah. Ini bukan satu masjid berarti ya. Menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang banyak melaksanakan perjalanan menuju masjid-masjidnya Allah diberi kabar gembira dari Allah lewat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW bahwa mereka akan mendapatkan nur, akan mendapatkan cahaya. Bukan hanya sekedar cahaya, tapi cahaya yang sempurna. Akan mendapatkan cahaya fiddulami. Fiddulami di dalam Quran. Fiddulami di dalam kegelapan. Orang-orang yang banyak berjalan fiddulami di dalam kegelapan ilal masajid ke masjid-masjid bin nuri dengan nur, dengan cahaya atami yang sempurna yaumal qiyamati pada hari kiamat. Akan mendapatkan khusus nur dan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan berarti nanti kita di akhirat nanti butuh cahaya, untuk berjalan menuju tempat yang terakhir yang akan kita huni. Dan setiap manusia begitu dia akan berjalan menuju tempat yang akan dihuni selama-lamanya. Dan tempat yang akan dihuni oleh manusia selama-lamanya hanya dua saja. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Yang pertama, satu golongan akan berada di dalam surganya Allah, dan yang satu golongan akan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang telah mendapatkan nur yang sempurna, orang-orang yang mendapatkan cahaya yang sempurna, yang telah diberi kabar gembira daripada Nabi, maknanya dia berarti akan berjalan dengan lapang, akan berjalan dengan lancar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang akan mendapatkan terang benderangnya
sinar yang akan lebih sempurna lagi ketika mereka sudah ditempatkan di dalam tempat yang begitu indah, yang paling indah, yang tidak bisa dibayangkan, bahkan akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini satu kabar gembira ini ditujukan orang-orang yang banyak berjalan. Maka kalau kita ingin mendapatkan fadilah ini, akan mendapatkan kabar gembira yang diberikan Nabi, maka hendaklah kita laksanakan caranya, yaitu banyak berjalan menuju masjid. Paling tidak panggilan-panggilan Allah yang telah dikumandangkan di dalam setiap masjid-masjidnya Allah, yang kurang lebih 5 kali dalam satu hari, dimulai daripada subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, dan kemudian isya. Maka begitulah Allah memanggil hamba-hambanya untuk datang ke rumahnya, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia subuh datang ke masjid, nanti panggil lagi di waktu zuhur, datang lagi ke masjid, kemudian di waktu asar datang lagi ke masjid, di waktu maghrib dipanggil datang lagi ke masjid, isya dipanggil lagi datang lagi ke masjid. Maka itu diantara orang-orang yang melaksanakan perjalanan yang banyak menuju masjid. Bahkan tanpa ada panggilan pun dia biasa datang ke masjid, datang ke masjid, pulang lagi ke rumah, ke masjid lagi, ke masjid lagi. Datang dari safar pun tidak langsung ke rumahnya, ke masjid dulu, sebagaimana yang dicontohkan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya aktivitas dia apapun, maka dia akan mulai dengan masjid, di masjid. Jadi kalau dia sering berjalan ke masjid, maka nanti dia akan dapatkan kabar gembira daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terutama lagi karena di hadis ini diterangkan fiddulam, di dalam kegelapan, berarti khususnya lagi orang-orang yang berjalan di kegelapan di malam hari, dimulai dengan maghrib, khususnya maghrib, isya, dan juga fajar atau sholat subuh. Bahkan mungkin sebelum subuh dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud di masjid, melaksanakan qiyamul lail di masjid, sampai dia subuh di masjid. Maka perjalanan-perjalanan itu akan menjadikan dia nanti akan diberi oleh Allah SWT nur dan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maka bagaimana setiap diri kita paling tidak minimalnya sehari dan semalam 5 kali ketika dipanggil oleh Allah SWT, setiap diri kita adalah datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di masjid kita atau masjid tetangga kita atau di masjid manapun. Datangi ke masjid-masjid itu dengan memperbanyak perjalanan kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan kabar gembira dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik untuk mudah melaksanakan perjalanan menuju tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berulang terus ke masjid lagi, ulang lagi, mengulangi, masjid lagi, masjid lagi terus. Senang pergi ke masjid, senang pergi ke masjid. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini, di antara setiap adzan dan iqamah, salatun, ada salat, liman, bagi orang syaa yang dia berkehendak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, baina kulli adzanain, di antara setiap
dua adzan. Dua adzan di sini maksudnya adalah adzan dan iqamah. Karena kalau dipahami dua adzan maknanya adzan semua, di antara dua adzan berarti antara adzan subuh dan adzan zuhur. Kemudian antara adzan zuhur dan adzan asar, antara asar dengan adzan maghrib. Padahal di sini dikatakan sholat liman bagi orang syaa yang dia mau. Berarti sholatnya nggak wajib nanti antara dua adzan itu. Padahal antara dua adzan itu adalah sholat yang difardukan, yaitu sholat fardunya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka di sini para ulama mengatakan maksudnya adzanain, maksudnya dua adzan ini adalah adzan dan iqamah. Jadi adzan dan qomat tapi dinamakan dengan satu nama. Dengan satu nama. Seperti Hasanain. Hasanain itu Hasan dan Husain, tetapi dijadikan dua jadi Hasanain. Begitu juga dalam bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Arabnya matahari adalah apa? Syamsun. Bahasa Arabnya bulan adalah Qamarun. Jadi ketika digabung dua, berarti menjadi Qamaran dua bulan ini maksudnya yaitu bulan dan juga matahari. Jadi kadang-kadang dua nama yang berbeda digabungkan jadi satu sehingga menjadi namanya kayaknya dua nama itu sama tetapi maksudnya berbeda. Yang satu seperti adzan ini dua adzan, tetapi dua adzan di sini yang pertama ya adzan itu al-i'lam bidukhuli waktu sholat, al-i'lam bidukhuli waktu sholat atau bihuduri waktu sholat. Adzan yang pertama itu adalah adzan yang mengumumkan dengan masuknya waktu sholat, itu adzan itu sendiri. Kemudian yang kedua asalnya adalah iqamah. Iqamah itu adalah juga pengumuman lagi bahwa betul-betul sholat mau didirikan, sudah hadir sholat untuk dikerjakan. Kedua-duanya sama-sama pengumuman, memberitahu oh ini sudah masuk waktunya sholat dengan adzan. Kalau sudah qomat berarti ini sudah masuk waktunya untuk mendirikan sholat yang mau dikerjakan. Maka baginda Nabi bersabda, baina kulli adzanain sholatun. Di antara dua adzan, maksudnya dua adzan berarti di antara adzan dan iqamat sholatun, ada sholat liman untuk orang syaa yang dia mau. Berarti ini tidak wajib sholatnya. Maksudnya sholat di sini berarti sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan di antaranya, di antara adzan dan di antara iqamah. Itulah yang kita kenal dengan sholat, istilah sholat qobliyah. Sholat qobliyah berarti antara adzan dan iqamah. Ketika sholat subuh antara adzan dan iqamah ada sholat qobliyah subuh. Jadi bersabdakan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dikerjakan waktu fajar, bukan sholat fardunya, sholat sunnahnya, itu khairun minad dunya wa ma, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mau nggak kamu sholat di waktu itu? Mau nggak? Mau ya kamu dapat, nggak mau juga kamu nggak dapat fadilah ini. Tapi ternyata banyak juga orang yang tidak mau. Maka fadilahnya sangat besar sekali salat qobliyah. Begitu juga di antara adzan dan iqamah di salat zuhur ada salat lagi yang namanya salat qobliyah. Yang mau kerjakan 2 rakaat bagus, ditambah lagi 2 rakaat, maka ada janji khusus. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghalang-halangi badannya dari api neraka. Begitu juga di antara adzan, asar dan juga iqamah asar. Itu ada salat qobliyah lagi.
Bahkan yang mengerjakan 4 rakaat ada doa khusus dari Nabi rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati untuk orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Begitu juga di antara maghrib, salat adzan maghrib dan iqamah, itu iqamah maghrib itu juga silakan yang mau, walaupun kalau ada khilaf ada qabliyah maghrib apa tidak. Ternyata banyak sekali sahabat yang mengerjakan salat qabliyah maghrib dan itu disetujui, diikrar atau disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan itu pun juga bisa jadi dalil bahwa di antara adzan dan iqamah ada salat. Di qabliyah maghrib pun juga bisa masukkan ini sebagai dalil qabliyah maghrib. Karena waktu maghrib ini waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Ini hadis juga bisa untuk dalil ada sholat qabliyah sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Begitu juga di antara sholat adzan isya dan juga iqamah waktu isya sholat liman sya. Sholat liman sya berarti sholat bagi siapa yang mau, bagi siapa yang mau. Maksudnya sholat sunnah, sholat sunnah bagi siapa saja yang ingin mengerjakan di antara adzan dan iqamah. Sunnah, sholat sunnah bagi siapa yang mau. Tetapi hadirin yang mulia, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita datang ketika ada panggilan untuk masuknya waktu sholat yaitu adzan, kemudian kita datang ke masjid, kemudian kita duduk di masjid menunggu untuk sholat yang akan dikerjakan atau menunggu iqamah. Itu pun dalam satu hadis juga diterangkan, kalau orang dia duduk di masjid setelah adzan dan menunggu waktu iqamah, itu pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu seakan-akan di dalam sholat. Jadi duduknya itu pun juga dihitung sholat sampai mengerjakan sholat yang akan dikerjakan waktu itu. Duduknya sholatnya. Jadi orang yang sholat mendapatkan fadilah yang luar biasa. Orang duduk saja menunggu sholat, selagi dia tertahan untuk mengerjakan sholat, maka dinilai dia juga sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menyemangatkan kita supaya kita ini selalu menjaga betul-betul sholat sunnah qabliyah atau yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu. Dan apa di antara manfaatnya kenapa kita harus begitu? Karena kita tidak tahu, mungkin di dalam sholat fardu kita itu banyak sekali kekurangan, banyak lagi kekurangan di dalam sholat kita. Maka kekurangan di dalam sholat fardu itu akan bisa disempurnakan dengan cara kita mengerjakan sholat sunnah, sehingga sholat sunnah itu akan menjadikan sempurnanya sholat fardu. Dan apalagi di bulan Ramadan ini, maka kita harus lebih mengusahakan lagi, lebih lagi memperhatikan lagi bagaimana sholat sunnah, khususnya sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, kita sempurnakan dengan sesempurna mungkin. Kenapa? Karena ada janji khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa seluruh amalan-amalan yang sunnah bila mana dikerjakan di bulan Ramadan, maka akan diberi pahala seperti pahala mengerjakan yang wajib. Kemudian yang wajib akan dilipat gandakan lagi oleh Allah SWT seperti melaksanakan 70 kali perintah-perintah yang wajib. Maka inilah kesempatan kita di bulan Ramadan untuk menyempurnakan seluruh sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita ketahui inilah waktunya untuk kita sempurnakan. Semua kerjakan itu sholat. Semuanya itu kerjakan untuk sholat. Selama
tentunya di waktu-waktu yang tidak dilarang untuk mengerjakan sholat. Kamu mau sholat terus buahnya sholat tidak masalah, di antara dan umat sholat terus menunggu lama ini. Saya biasanya baca tilawah, masa mau saya ganti dengan sholat terus, sholat buahnya ini tidak apa-apa. Sholat sunnah mutlak, asalkan sholat sunnah mutlak dikerjakan tidak di tempat-tempat yang memang ada batasan-batasan secara fikih. Di waktu-waktu juga ada yang tidak dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Maka bagaimana? Nah, di sini berarti supaya kita untuk lebih giat dan juga untuk memperhatikan sholat qabliyah khususnya yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik dan hidayah untuk bisa selalu menjaga sholat-sholat yang fardu ataupun sholat-sholat yang sunnah yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 2 hadis tadi, supaya kita semangat untuk berjalan menuju masjid-masjidnya Allah dan selalu memperbanyak perjalanan menuju masjid-masjidnya Allah. Bahkan kalau mungkin kita berjalan kepada suatu tempat, kalau bisa cari masjidnya dulu, biar perjalanan kita ada nilainya. Tidak hanya dari tempat satu ke tempat yang lain, tetapi kita masuk di masjid-masjid yang kita tuju di tempat itu, sholat 2 rakaat, sholat tahiyat, ataupun kalau kita di desa kita sendiri, di kota kita sendiri, di daerah kita sendiri, perbanyaklah waktu dan perbanyakkan jalan-jalan kita menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan hadis yang kedua menyemangatkan kita untuk selalu mengerjakan sholat yang disunahkan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tadarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadul alaina tauba fagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli li mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in rabbi isma qaddan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli naqwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ajal habbi wa alihi wa sahbihi adada syisruhbi walhamdulillahi fil bati wa tanami. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah